Terima kasih Bu narasumber. Saya secara pribadi sangat senang sekali Dharma Wanita memfasilitasi kegiatan ini untuk parenting. Yang pertama, saya mau bertanya ke narasumber terkait karakter anak-anak kita. Saya sendiri kan mempunyai anak 4, Bu. Karakternya kan berbeda-beda. Penggunaan gadgetnya, cara bermainnya, bergaulnya. Yang satu temennya banyak, yang satu sedikit, yang satu di kamar terus. Itu cara mengatasinya gimana? Karena kita kan harus tahu karakter anak kita. Gadget ini kan ada dua sisi mata pisau, Bu. Sisi positif dan negatif. Untuk itu, saya bertanya kepada Ibu bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu. Terima kasih. Bisa dijawab dulu Ibu Faiza. Pertanyaan dari Mas Agus Setiono tadi tentang karakter anak yang berbeda-beda, kemudian bagaimana menerapkan aturan pada perbedaan karakter yang dimiliki oleh anak-anak kita. Demikian Ibu Faiza, monggo. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian kita bicara karakter berbeda-bedanya anak, kadang-kadang kita itu juga memang dipengaruhi oleh banyak postingan-postingan terkait dengan psikologi gitu ya, psikologi yang kemudian juga diikuti dengan maraknya penjelasan singkat tentang tipe-tipe orang atau tipe-tipe manusia. Kalau kemudian kita mengikuti penjelasan yang sifatnya itu singkat, tipe-tipe manusia bisa dilihat dari bentuk mata, bisa dilihat dari postur tubuh, bisa dilihat bagaimana tersenyum, bagaimana tinggi jarinya, bagaimana sampai bahkan kalau ibu mau coba googling gitu ya, konsep macam-macam kepribadian manusia gitu ya, cara menentukan itu sampai saya pernah menemukan ketika googling itu bisa ditentukan dari bagaimana suara, mohon maaf, kentutnya gitu ya, sampai bisa seabsurd itu gitu. Kalau kemudian kita itu nggak punya sandaran untuk kemudian kita jadikan sebagai pegangan, sebenarnya kita mau menilai pribadi seseorang atau manusia itu dari mana, itu mungkin bisa terjebak dengan paparan informasi atau narasi seperti ini. Ada yang seolah-olah itu memang itu ilmiah, ada yang sebenarnya itu pseudo ilmiah, ada yang sebenarnya itu hoax gitu. Saking banyaknya info itu menyampur, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Seandainya pun itu ilmiah pun itu bukan kemudian 100% kebenarannya, tetapi itu bersifat statistik gitu ya sebenarnya kan ya, pengamatan terhadap perilaku orang, rata-rata kemudian anak-anak yang sifatnya itu introvert itu dia postur badannya begini, itu sebenarnya juga nggak menjadi sebuah patokan yang pasti benar 100%, tidak. Tetapi kalau kemudian saya mau izin untuk menyampaikan bagaimana kemudian kita menilai seseorang, kita bisa menilai seseorang itu dari mana, kepribadian itu dilihat dari mana. Kalau konsep Islam itu Rasul mengatakan Allah tidak melihat pada fisiknya, tidak melihat kepada bagaimana kamu cantik tidaknya. Itu terjemahannya atau pendetilan selanjutnya itu bisa nggak melihat pada bentuk matamu sipit ataukah besar, bibirmu tersenyumnya itu lebar ataukah kecil, atau janggutmu itu bentuknya seperti apa, itu tidak sama sekali seperti itu. Tetapi Allah akan melihat kepada pemahamanmu atau hatimu di situ dan perilakumu. Nah, di situ ternyata kita menilai seseorang itu kalau pakai konsep yang menggunakan bahasa berbeda di kitab Syahsiah Islamiyah, kepribadian Islam, itu ada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan kepribadian seseorang itu kita melihatnya itu dari sebuah tampilan kan. Apa sih yang kita bisa nilai dari seseorang itu ketika dia tuh ngomong, kumpulan perkataannya. Ketika kemudian dia itu melakukan perilaku tertentu, amal tertentu, tindakan tertentu, sikap tertentu, yang itu kemudian ada akumulasinya. Kita lihat, artinya bukan hanya satu saat saja gitu ya. Pernah dia kelihatan bersuara keras lalu kemudian kita simpulkan dia emosional, belum tentu. Dan situasinya waktu itu mungkin membutuhkan. Jadi kan akumulasi atau kumpulan dari amal, kumpulan dari perilaku, kumpulan dari sifat, kumpulan dari perkataannya, sesuatu yang nampak. Nah, itu sebenarnya kemudian bisa menjadi sebuah batu loncatan atau indikator kita melihat seseorang, menilai seseorang, keberadaan seseorang. Nah,
Apa yang kemudian menentukan kalimat yang dikeluarkan oleh seseorang, pilihan perilaku, pilihan sikap, pilihan sifat yang dilakukan oleh seseorang, itu dipengaruhi oleh pemahaman yang dia punya. Kita memahami si A itu adalah orang yang kita kenal, ataukah orang yang tidak kita kenal, ataukah orang yang kita cintai, ataukah orang yang kita benci, sikap kita pada si A akan berbeda. Kita ketemu di jalan, ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, sikap kita berbeda dengan kemudian kita ketemu di jalan, oh itu orang yang kita kenal. Kita kenal, oh itu ayah saya, oh itu ibu saya Salim, saya kemudian penuh penghormatan, mungkin mengantarkan, menawarkan apa dan seterusnya. Kalau kemudian, oh saya kenal, tapi itu musuh saya, dari jauh kelihatan, saya tidak suka, saya menghindari ketemu sama dia, milih perilaku yang berbeda. Jadi pemahaman yang menentukan perilaku, itu kunci berikutnya. Nah, bagaimana sebuah pemahaman itu terbentuk? Pemahaman itu dibentuk oleh sebuah proses berpikir. Di dalam satu kitab yang namanya kitab At-Tafkir, pemikiran, proses berpikir. Di situ diterangkan. Proses berpikir itu, ini justru fun fact-nya, saya tidak mendapatkan ini di kedokteran, tapi saya mendapatkan itu justru di kitab tersebut. Gitu ya. Di dalam kitab tersebut dikatakan begini, Bu. Proses berpikir itu bukan merujuk pada satu organ tertentu. Apakah itu otak, ataukah itu hati? Tidak. Tetapi dia adalah sebuah proses untuk memahami atau menyimpulkan sesuatu yang itu pasti harus melibatkan 4 komponen. Apa keempat komponen itu? 1, fakta yang hendak difikirkan, atau hendak difahami, atau hendak disimpulkan. Fakta itu harus ditangkap oleh indera, supaya kemudian dia itu bisa dibawa ke pusat susunan saraf, yaitu otak. Karena di dalam otak itulah proses untuk mengkaitkannya dengan satu informasi tertentu. Nah, ini keempatnya adalah informasi sebelumnya. Gambangannya kayak gini, contoh gini. Kita ngajari, sangat mudah terlihat itu ketika anak-anak kita masih kecil, kita baru ngajari proses untuk ngerti sesuatu. Biasanya kalau kita minum, atau melakukan apapun ya, kita makan atau minum, kan anak kita yang masih kecil, masih balita itu kan pasti minta-minta gitu. Minta minum. Nah, waktu itu kita minum kopi panas misalkan. Karena kita tidak mau dia itu bahaya, kita tunjukkan ini nggak bagus, kita pegangkan tangannya ke sini. Ini panas, gitu kan ya, panas. Dia punya indera itu ada nggak hanya mata ya, juga tangan, perabaan dan seterusnya, pengecapan dan seterusnya, panca indera itu. Kita tempelkan kan tangan dia ke gelas kita yang panas tadi, lalu kita beri informasi. Jadi ada fakta, yaitu panasnya minuman, ditangkap oleh inderanya, disampaikan ke otaknya, ada otaknya, tapi otaknya ini belum sempurna karena dia masih kecil. Lalu kita kasih tambahan informasi, ini namanya panas. Yang kayak gini namanya panas. Kalau kemudian terikat antara fakta sama informasi kita berikan, dikatakan dia tuh paham. Ini contoh berpikir yang sangat sederhana. Nanti untuk hal-hal yang lain ya, bisa dikembangkan sendiri. Saya ambil contoh yang sederhana. Satu saat kemudian kita buka kulkas sambil gendong dia, misalkan, freezer. Tangannya ikut-ikut ngambil, masuk ke freezernya, pegang es batu. Mulai terasa sakit bagi dia lepas, panas, karena dia baru kenal informasi panas. Di situ kita tambahin informasi. Kalau yang kayak gini namanya dingin. Pada waktu dia nanti kita tambahkan yang panas, yang kayak gini namanya panas. Masuklah dia di situ informasi dingin itu apa, panas itu apa, untuk memahami sebuah fakta. Ketika nyambung antara fakta dengan ditafsiri oleh informasi tadi itu hanya bisa dilakukan oleh otak manusia yang sehat. Kalau yang stroke, yang mengalami ada kecacatan dan seterusnya, nggak mampu melakukan itu bisa jadi. Maka kalau itu normal sehat, disitulah dia paham. Terkait dengan hal ini, misalkan tadi itu, misalkan kita mau melihat kok dia ngomongnya kotor, kok dia meso, kok dia mukuli ibunya, kok dia, misalnya begitu ya. Itu satu pilihan perilaku itu ditentukan oleh pemahamannya. Pemahaman yang dia punya itu apa yang bentuk itu? Dia pernah mengetahui, pemahaman itu tidak harus sesuatu yang diinformasikan. Dia waktu kecil dia pernah tahu kok ibunya itu atau bapaknya itu kemudian melemparkan piring ke kakeknya atau ke neneknya karena kakeknya makannya tumpah-tumpah misalkan, dan dia bapaknya ketika melakukan itu seperti nggak salah, yang salah itu kakeknya. Itu masuk dalam informasi dia. Satu saat kemudian dia ketemu dengan ibunya sudah mulai agak tua, melakukan kesalahan, kok kececeran pipisnya, kok kececeran BAB-nya, atau terlalu lamban meminta yang dilakukan.
dia pernah mendapatkan informasi orang yang seperti itu, orang tuamu yang seperti itu layak dibeginikan. Maka dia melakukan itu. Contohnya itu ya. Jadi pemahaman yang dimiliki oleh seseorang itulah yang membentuk amal atau perilaku. Jadi sebenarnya yang kemudian kita diminta itu kan menjadi seseorang atau generasi yang berkepribadian, kalau dalam konsep Islam ya berkepribadian Islam, yaitu solih plus muslih, baik dan memperbaiki. Dia tuh gak hanya baik sendiri tapi dia juga memperbaiki. Itu konsep minimalnya. Dan untuk yang seperti ini, untuk mencetak anak generasi anak-anak kita dan diri kita untuk jadi orang yang solih dan muslih, itu tidak butuh minat, bakat atau karakter-karakter yang hari ini dicirikan dengan dia tipenya introvert, dia tipenya ekstrovert, dia tipenya itu banyak omong, dia tidak butuh itu. Jadi kalau kemudian mau mengajari anak kita itu untuk bisa rajin sholat sebagaimana diperintahkan oleh Tuhannya, tidak nunggu dia itu punya ketertarikan gak sih dengan agama, enggak. Untuk jadi anak yang bisa sopan bicara kepada orang tua, yang ngerti dia itu harus rajin belajar, itu tidak nunggu. Ada bakat di situ, ada minat di situ. Sementara kalau kita bicara membentuk profil tambahan, jadi itu profil dasar yang harus kita cetak itu kayak gitu. Kalau profil tambahannya, kamu mau jadi atlet, kamu mau jadi chef, mau jadi dosen, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi penerjemah, mau jadi siapapun. Nah, di situ baru kita bicara boleh mempertimbangkan bakat atau minat. Jadi nggak ada cerita yang ngajari anak kita untuk bisa mengenal, bisa ngaji, ngerti Quran, itu tunggu bakat dan minat. Anak saya nggak bakat jadi anak soleh, nggak ada. Nggak minat jadi anak soleh, nggak ada. Nah, dari situ kan bisa kita lihat petanya. Yang seringkali kemudian beredar di sosmed, informasi yang banjir itu lebih banyak yang mengatakan tentang minat dan bakat ini tadi loh. Yang kemudian pengenalan karakter-karakter yang sifatnya itu dari psikologi yang belum tentu benar, boleh kita pertimbangkan itu, tetapi tidak kemudian jadikan itu sebagai patokan 100% benar gitu. Sampai kemudian masalah bentuk, ada orang-orang tertentu ketika meyakini bentuk senyumnya itu mempengaruhi hoki dia akan operasi. Bentuk matanya itu begini tuh mempengaruhi nasib dia di ke depan, dia akan operasi itu. Kan begitu kan ya. Nah, kita kan diajari itu tidak seperti itu. Nah, jadi di sini itu dulu yang diletakkan. Karakter anak kita kalau untuk mau jadi anak solih, jadi anak muslim, itu sama semua. Mereka itu adalah sama-sama manusia, sama-sama diberikan oleh Allah yang namanya akal untuk bisa membedakan mana benar, mana salah, sama-sama diberikan sebuah potensi kehidupan, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan-kebutuhan naluri atau keinginan-keinginan. Yang semua ini sebenarnya mau manusia zaman dulu sampai zaman yang akan datang pun itu sama. Intinya adalah semua kebutuhan yang dia punya itu butuh pemenuhan. Yang akan membedakan kan kalau makan zaman dulu nggak kenal pizza misalkan, nggak kenal macam-macam resep-resep ala hari ini, tapi mereka sama-sama punya kebutuhan makan dan butuh makanan, kan gitu kan ya. Teknologi memasak makanan mungkin yang berbeda, tetapi inti dari bahwa kebutuhan manusia itu butuh pemenuhan dan kebutuhan itu harus pemenuhannya benar, itu pasti sama. Sebenarnya dari sisi itu saja kita bisa melihat berarti anak kita semuanya punya potensi yang sama untuk memahami kebenaran, untuk bisa jadi anak soleh, untuk jadi anak muslim. Itu prinsip dasar. Yang kita diwajibkan untuk mencetak pada anak kita kan harus itu. Sementara kalau harus jadi dokter ataukah jadi guru ataukah jadi apa, itu tidak harus. Itu sifatnya adalah tambahan. Tapi kalau Anda mau mencita-citakan anak Anda itu adalah dokter, pastikan berarti anak Anda soleh dulu. Baru setelah itu berpikir bagaimana anak soleh itu jadi juga seorang dokter kan gitu. Soleh dulu baru jadi pejabat, soleh dulu baru jadi jenderal. Nah, jadi kalau kemudian seperti itu, kita tidak akan pusing dengan karakter dia agak pendiam dan seterusnya. Kalau itu untuk mencetak mereka jadi seorang yang berkepribadian Islam sama. Manusia zaman dulu sampai akan datang akan tetap sama. Nah, cuman kemudian yang akan berbeda itu kan tadi itu sifatnya yang kita butuhkan untuk membesarkan mereka sesuai dengan tantangannya dan juga menyiapkan mereka untuk mengambil satu amanah tertentu dalam kehidupan seperti menjadi profesi-profesi tertentu. Itu sifatnya tambahan. Di situ silakan kalau Anda mengenali dia sangat fokus, dia sangat teliti untuk persoalan ini. Dia sangat tertarik dengan dunia digital. Dia suka fisik, dia suka ketemu sama orang secara langsung. Dia punya kemampuan interpersonal, bicara dengan orang lain itu lebih bagus. Lah itu silakan baru kemudian di situ dipertimbangkan. Jadi saya mau izin untuk meletakkan pemahaman kerangka berpikirnya dulu supaya bisa, petanya itu begitu sebenarnya. Nah, baru setelah itu kita anak saya yang ini tuh memang dia pendiam. Kalau begitu bagaimana? Tugas orang tua adalah mengenali kelebihan dan kekurangan anak untuk
Kalau itu kelebihan kita legitkan, kalau itu kita temukan kekurangan kita bantu dia mengatasinya. Jangan kemudian atas nama ini memang karakternya. Tadi kan sudah saya dudukkan, karakter itu sebenarnya apa toh? Ya. Sebenarnya itu adalah buah dari kepribadian yang dia punya. Kalau hanya watak bawaan yang itu dibesarkan oleh lingkungan dan bawaan dari orang tuanya, itu bukan sesuatu yang akan berpengaruh pada hal yang prinsip terkait dengan bagaimana dia bisa menerima kebenaran atau kekeliruan atau kemaksiatan. Enggak, itu kalau masalah itu pasti sama semuanya. Enggak dipengaruhi oleh karakter-karakter yang ala-ala psikolog hari ini, enggak. Jadi itu kemudian kita bantu dia kalau kita temukan kelemahan. Oh, dia ini ternyata agak susah memulai berinteraksi. Sejak kecil kita bantu dia untuk lebih bisa mengatasi rasa malunya. Oh, dia punya kelebihan, dia suka sekali tampil menikmati di hadapan orang. Kita bantu dia semakin cemerlang kemampuan dia tampil di publiknya. Kita kita kelas kenalkan dengan kelas public speaking kah atau apa terserah gitu. Jadi begitu cara berpikir yang meletakkan itu. Bukan sama sekali hal-hal yang sifatnya seperti minat dan bakat itu atau karakter sifatnya itu cabang-cabang gitu, itu nggak kemudian berpengaruh kepada target kita untuk mencetak profil dasar menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan muslim atau anak-anak yang baik gitu.